Victor mengoleskan monster pada biskuit, membuatnya seperti burger, lalu memakannya. Hanya itu yang ia makan sepanjang hari. Tak lama kemudian, ia melihat sisa makanan di atas meja. Ia baru saja hendak mengambilnya ketika seorang wanita datang. Wanita itu mengembalikan kereta bagasi ke tempatnya dan mendapatkan koin dari mesin. Melihat itu, sebuah ide muncul di benak Victor, sebuah cara untuk menghasilkan uang. Ia menemukan 3 kereta bagasi di sekitar bandara dan mengembalikannya ke tempat yang semestinya. Benar saja, mesin memberinya 3 koin sebagai balasan. Dengan koin-koin itu, ia membeli burger dan memakannya. Itu adalah makanan pertamanya yang layak sejak terjebak di bandara. Selama beberapa hari berikutnya, ia mengumpulkan semua kereta bagasi di bandara dan mengumpulkan banyak koin dari mesin. Sekarang ia mampu membeli burger yang lebih besar dan lebih lezat. Beberapa hari kemudian ia melihat berita di TV. Perang saudara telah pecah di negaranya. Karena itu, paspor dan visanya kini tak berguna. Ia terjebak di dalam bandara. Pada malam hari, ia pergi ke ruang tunggu tua, menyusun beberapa kursi untuk dijadikan tempat tidur kecil. Dan tidur di sana pria malang itu kini mandi di toilet bandara dan menjalani hidupnya sepenuhnya di dalam terminal. Suatu hari, manajer bandara memperhatikannya dan mencoba mengusirnya. Mereka bahkan mempekerjakan orang baru hanya untuk mengumpulkan kereta dorong. Jadi, cara Victor mencari uang pun hilang. Untuk bertahan hidup, ia mulai mencari pekerjaan di bandara. Tetapi tanpa visa, tidak ada yang mau mempekerjakannya. Kemudian, ia melihat dinding retak di dekatnya. Dulunya ia seorang pekerja konstruksi, jadi ia begadang semalaman memperbaiki dinding itu. Ketika kontraktor melihatnya, ia terkesan dan langsung menawarkan pekerjaan kepada Victor. Kini, Victor akhirnya memiliki sumber penghasilan tetap. Beberapa waktu kemudian, seorang turis dari Eropa Timur tiba-tiba histeris. Tak seorang pun mengerti apa yang ia katakan. Manajer memanggil Victor dan memintanya untuk menerjemahkan. Dari percakapan tersebut, mereka mengetahui bahwa turis itu memiliki obat untuk ayahnya yang sakit, tetapi ia tidak memiliki izin yang diperlukan, sehingga obat tersebut tidak dapat dibawa ke luar negeri. Turis itu berlutut memohon bantuan kepada manajer, tetapi manajer itu menolak dengan kasar. Turis itu patah hati. Kemudian Victor punya ide lain, ia berkata, "Ini obat-obatan hewan, dan obat-obatan semacam itu tidak diperiksa." Obat itu berhasil. Turis itu berhasil mengirimkan obat itu kepada ayahnya, dan nyawa ayahnya terselamatkan. Namun manajer itu sama sekali tidak menyukai hal ini. Ia menjadi marah dan mengancam Victor. Namun, tak lama kemudian, kabar menyebar ke seluruh bandara tentang apa yang telah dilakukan Victor. Semua orang mengagumi keberanian dan kebaikannya. 11 bulan kemudian datang kabar bahwa perang di negaranya telah berakhir. Ia akhirnya bebas. Orang-orang di bandara merayakan kebebasannya. Saat ia pergi, seorang penjaga keamanan dengan lembut menyematkan mantel di bahunya sebagai tanda penghormatan. Sebuah pintu baru menuju kehidupan telah terbuka. Akhirnya, Victor melangkah keluar dari bandara dan menghirup udara kebebasan untuk pertama kalinya.